march forward into the night. 2025 mungkin baru berjalan 1 pekan, tapi gebrakan demi gebrakan telah dilakukan oleh PSSI dan tentunya agar tetap bisa bersaing di 4 laga sisa babak round 3. Tentunya yang paling mengejutkan adalah keputusan dari Pak Erick Thohir yang menghentikan Sinteyong di tengah jalan dan menggantikannya dengan Patrick Kluivert. Mungkin Pak Erick punya rencana lain yang bisa memajukan sepak bola Indonesia. Patrick Kluivert akan jadi daya tarik tersendiri bagi pemain keturunan untuk datang dan memperkuat timnas Indonesia. Seperti Jairo contohnya, dia langsung satset menghubungi PSSI dan akan segera diproses bareng oleh Romaini. Di sisi lain, melihat situasi yang ada saat ini membuat persaingan di grup C babak round 3 jelas akan semakin menarik untuk dinantikan. Tak terkecuali Australia dan Jepang yang masih punya 1 laga sisa menghadapi Indonesia. Bahkan mereka tampak penasaran dengan skuad Indonesia jika bermain full Eropanya. Lantas seperti apa? Mari kita ulas selengkapnya. Our journey ascends. Red and white, the colors we bleed. For glory, for honor, we will lead. To the world's grand stage, where dreams ignite. Indonesia, rise into the spotlight. With passion unbroken, with courage as our shield. 6 pertandingan 6 poin, di mana artinya kita masih punya kesempatan besar untuk amankan 1 tiket langsung ke Piala Dunia 2026 jika berhasil menyapu bersih, atau setidaknya amankan 3 kemenangan dari 4 pertandingan sisa di babak round 3 ini. Melihat peluang yang ada, tentu saja Pak Erick gak ingin menyanyiakan peluang tersebut, karena ini adalah momen yang cukup langka bagi timnas, dan tentunya peluang besar bagi Indonesia untuk mencetak sejarah baru sebagai tim asal ASEAN yang bisa lolos ke Piala Dunia pertama kalinya dalam sejarah. Maka dari itu, pada awal tahun 2025 ini, Pak Erick melakukan gebrakan besar-besaran. Salah satu yang cukup mengejutkan hingga saat ini adalah menggantikan pelatih kepala Sinteyong dengan legenda timnas Belanda Patrick Kluivert. Dan tak hanya itu saja, Pak Erick juga menyampaikan dalam pers kemarin kalau proses oleh Romaini dan Jairo Ridowald akan segera rampung sebelum match melawan Australia. Melihat hal tersebut jelas membuat timnas mania makin penasaran, skuad apa sih timnas era baru dengan full Eropanya tersebut. March forward into the night. Red and white, the colors we bleed. For glory, for honor, we will lead. To the world's grand stage, where dreams ignite. Indonesia, rise into the spotlight. From the shadows of doubt to the dawn of hope, across the oceans wide on faith's tightrope. Bahkan gak hanya timnas mania yang penasaran dengan skuad Indonesia era baru di bawah kepemimpinan Patrick Kluivert. Tim yang satu grup dengan Indonesia di babak round 3 macam Jepang dan Australia juga mengaku penasaran dengan skuad full Eropa timnas Indonesia. Dan mereka berharap saat away melawan Australia dan Jepang nanti, Patrick Kluivert menurunkan skuad full Eropanya, termasuk oleh Romaini dan Jairo Ridowald. Jelas ini akan menjadi sebuah pertandingan yang sangat menarik dan wajib untuk dinantikan. Sementara itu, media Jepang bernama Football Channel merasa peluang Indonesia di grup ini masih terbuka lebar. Dan kemenangan atas Arab Saudi bulan November lalu dianggap akan menjadi pelecut semangat yang sedikit banyak bisa membuat Jepang kesulitan. Dan harus diakui saat Indonesia kebantai 4-0 di GBK, Indonesia belum tampil dengan full squad terbaiknya. Buktinya saat Kevin Dix keluar karena cedera, pemain Jepang baru bisa bongkar-bongkar di pertahanan kita. Bahkan gol-gol yang dicetak Jepang pure dari kesalahan pemain kita sendiri. Red and white, the colors we bleed. For glory, for honor, we will lead. To the world's grand stage, where dreams ignite. Indonesia, rise into the spotlight. Terlebih menurut media tersebut, cara Indonesia dalam membangun kekuatan dinilai memang terlalu frontal, terutama soal naturalisasi besar-besaran. Namun di satu sisi, itu juga terbilang keren karena hasilnya pun terlihat. Atas dasar itulah, media tersebut menilai, boleh saja Arab dan Australia statusnya adalah rival besar bagi Jepang, tapi ancaman nyata sesungguhnya sejatinya malah berasal dari Indonesia.
Perhatian cenderung terfokus pada tim Arab Saudi yang merupakan rival terbesar Jepang di Asia dan tentu saja Australia yang juga merupakan tim kuat. Tapi mungkin Indonesia lah yang benar-benar akan menjadi ancaman nyata bagi Jepang, tulis media tersebut. Lebih lanjut, Haji Memoriyasu berharap kalau Indonesia bisa tampil dengan semua pemain terbaik yang dimiliki, khususnya mereka yang bermain di luar negeri. Jelas ini bisa dibilang tantangan tapi cukup masuk akal karena memang untuk melawan Jepang dibutuhkan pemain-pemain yang sudah terbiasa main di level tertinggi. Selain itu, kalau Indonesia bisa tampil dengan best 11-nya, maka secara otomatis akan tercipta pertandingan yang kompetitif serta seru. Mengingat kemungkinan besar laga ini juga akan disiarkan di banyak negara. Dan melihat perubahan besar-besaran di skuad timnas Indonesia saat ini, membuat Haji Memoriyasu makin gak sabar untuk hadapi Indonesia. Pun begitu dengan Australia, mereka was-was karena laga melawan Indonesia di tanggal 25 Maret mendatang adalah laga penentuan bagi kedua tim untuk menentukan langkah mereka selanjutnya di babak round 3. Karena kedua tim hanya terpaut 1 poin saja dan kemenangan adalah harga mati bagi kedua tim tersebut. From the shadows of doubt to the dawn of hope, across the oceans wide on faith's tightrope. With the fire of Garuda in our souls we trust, in unity we rise from the dust. With each step, with each goal. ETH, Patrick Kluivert langsung diberi target tinggi lolos Pildun. Ya, dengan semua fasilitas yang telah diberikan oleh Pak Erick Thohir, pelatih anyar Indonesia, Patrick Kluivert harusnya bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Pemain-pemain keturunan yang sudah didatangkan oleh PSSI era Sinteyong dirasa punya kualitas yang sangat oke, dan Patrick Kluivert hanya perlu memolesnya saja. Apalagi kebanyakan pemain keturunan dari Belanda, maka akan lebih mempermudah pekerjaannya. Dan kini, Pak Erick hanya ingin meminta satu permintaan saja kepada pelatih asal Belanda tersebut, yakni bisa membuat timnas Indonesia amankan peringkat 3 atau 4 klasemen akhir di babak round 3 ini. Sesuai target awal, dengan amankan peringkat 3 atau 4, peluang Indonesia ke Piala Dunia akan semakin terbuka lebar, karena chemistry para pemain akan semakin terbentuk seiring berjalannya waktu. Dan untuk itu, target 9 poin harus mampu diraih timnas Indonesia di sisa pertandingan. Kita masih punya 5 pertandingan, 3 kandang dan 2 tandang. Kita butuh 9 poin untuk berada di posisi 3 atau 4. Maka saya ingin semua yang berada di sini untuk introspeksi diri, ungkap Pak Erick Thohir. Tapi kalau bisa lolos secara langsung, kenapa enggak gitu? Apalagi Indonesia hanya butuh 3 kemenangan lagi, yakni saat melawan Australia, Bahrain, dan Cina. Karena saat melawan Jepang, kok rasanya agak berlebihan kalau kita bisa amankan 3 poin di markas Jepang. From the dust, red and white, the colors we bleed, for glory, for honor, we will lead to the world's grand stage, where dreams ignite. Indonesia, rise into the spotlight. Ole Romaini dan Jairo sempurnakan sistem. Dalam statementnya, Pak Erick menjelaskan kalau Ole Romaini akan tersedia di bulan Maret, sedangkan Jairo masih akan terus diupayakan agar prosesnya bisa secepatnya kelar. Jelas masuknya Ole dan Jairo setidaknya sudah melengkapi dulu komponen kebutuhan dari lini per lini, Ole sebagai striker dan Jairo sebagai gelandang bertahan. Ya, dari sisi kekuatan tim, di atas kertas Indonesia sebenarnya nggak kalah atau malah lebih bagus dari Arab, Australia, Bahrain, dan juga Cina. Cuman, problem terbesar utama kita dari 6 pertandingan yang ada, yakni soal mencetak gol. Kemudian, yang mungkin gak banyak disadari adalah sosok gelandang bertahan murni dengan kualitas mumpuni. Sebab selama ini, nama-nama mulai dari Mark Klok, Nathan Choon, dan Ivan Jenner selalu dicoba. Namun semua tahu kalau Klok levelnya sudah menurun dari pertama kali ia datang ke Indonesia. Sedangkan Nathan sejatinya bukanlah seorang gelandang bertahan murni. Dan Ivan, ia lebih mirip seperti Tom Haye, yakni sebagai pengatur serangan, yang mana artinya, sekali lagi, kalau keberadaan Ole serta Jairo akan bisa memberi impact di dalam sistem permainan yang diusung Patrick Kluivert dan tim pelatih lainnya yang baru. Makin menarik nih. In our souls we trust, in unity we rise from the dust. With each step, with each goal we score, we carry the hopes of
Dan terlepas dari apapun, semoga saja dengan perjudian besar dilakukan oleh PSSI bisa merubah timnas Indonesia ke arah yang lebih baik. Karena semua juga masih berharap kalau timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia tahun depan. Apalagi peluang kita masih terbuka sangat lebar. Kok rasanya eman-eman gitu kalau buat main-main. Rise into the spotlight with passion unbroken, with courage as our shield. Indonesia, your destiny is revealed. To the 2026 fields where the future's won, we stand as one until the battle is done. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.